Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini insyaallah akan berbicara mengenai nama Allah yang ke-9 pada halaman 38. Nama Allah yang ke-9 pada halaman yang ke-38, yaitu nama Allah Al-Hayyu, yang artinya Allah Maha Hidup. Maha hidup bagi Allah adalah sebuah pujian. Tetapi hidup bagi manusia bukan pujian. Anda tidak mungkin memuji seseorang dengan kata hidup. Dan ketika Anda mengucapkan hidup untuk seseorang, dia pun tidak terpuji dengan kata-kata itu. Misalnya Anda mengatakan, Masya Allah, kamu hidup. Dia nggak akan terpuji, dia nggak merasa terpuji dengan kata-kata hidup. Tetapi Allah Azza wa Jalla dipuji dengan Maha Hidup. Kenapa berbeda? Hidup bagi Allah adalah pujian, tapi bagi manusia bukan pujian. Karena hidup bagi Allah adalah hidup yang abadi, hidup yang tidak berawal dan tidak berakhir. Sementara hidup bagi manusia adalah hidup yang akan segera berakhir. Nah, karena hidup bagi manusia sesuatu yang sebentar lagi akan berakhir, maka hidup bagi manusia bukan pujian. Tetapi hidup bagi Allah, hidup yang tidak akan berakhir, maka hidup bagi Allah adalah pujian. Penulis berkata bahwa Al-Hayyu dalam Al-Quran tersebut sebanyak 5 kali. Dan 5 kali penyebutan Al-Hayyu dalam Al-Quran hampir semuanya digandengkan dengan Al-Qayyum. Dalam ayatul kursi misalnya Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Dalam surat Ali Imran misalnya Allah berfirman, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Dalam surat Thaha misalnya Allah berfirman wa anatil wujuh lil hayyil qayyum.
Jadi 3 kali penyebutan Al-Hayyu dalam Al-Quran selalu digandengkan dengan Al-Qayyum. Dalam surat Al-Furqan Allah menyebutkan Al-Hayyu mandiri, tidak digandengkan dengan Asmaul Husna apapun. Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakkallah kepada yang maha hidup dan tidak akan mati. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hayyu juga selalu digandengkan dengan Al-Qayyum. Ambil contoh misalnya dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berbaring untuk tidur malam kemudian ia membacakan Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa in kana qad farra min az-zahf. Kata Nabi SAW, apabila seseorang berbaring untuk tidur malam lalu ia membacakan istighfar yang tadi, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, akan diampuni dosa masa lalunya meskipun terdapat dosa melarikan diri dari medan pertempuran. Anda tahu, melarikan diri dari medan pertempuran dosa besar. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, meskipun dalam perjalanan masa lalu terdapat dosa besar, semuanya diampuni oleh Allah apabila menjelang tidur seseorang membacakan Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini kapan bisa diamalkan? 2 bulan lagi atau malam ini? Malam ini aja 2 bulan lagi. Jadi jamaah sekalian, ini masa lalu kita ini udah panjang sekali. Dan yang tersisa itu sebetulnya sedikit. Sebentar lagi semuanya berakhir. Saya kira Anda yang akan segera kembali kepada Allah sangat gelisah dengan masa lalu yang penuh dengan kotoran. Atau jangan-jangan masa lalu Anda nggak ada kotorannya sama sekali. Kalau Anda bilang iya nggak ada kotoran, Anda dusta. Tapi alhamdulillah, meski Anda gelisah dengan masa lalu yang banyak dosa dan kotoran, Allah Maha Penyayang, Allah berikan solusi untuk masa lalu itu menjadi bersih. Salah satunya, begitu Anda berbaring untuk tidur malam, bacakan istighfar tadi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada 2 qiraah, dua-duanya sahih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Qayyum. Qiraah yang kedua, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Kalau Anda bacakan al-hayya itu agar sesuai dengan kalimat Allah Astaghfirullah, maka Anda katakan al-hayya al-qayyum. Ini dinamakan na'at man'ud. Baik, berapa kali? 1 kali saja. Nah, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Dan jamaah sekalian, usahakan ketika Anda membacakan zikir apapun dan ibadah apapun, hadirkan tujuan ibadah itu. Hadirkan hasil ibadah itu. Berbeda sekali Anda bacakan istighfar ini dengan pikiran kosong, atau Anda bacakan istighfar ini dengan membayangkan Allah berikan ampunan masa lalu. Maka satu zikir, satu ibadah akan ternikmati apabila saat menjalankan zikir dan ibadah itu Anda sadari dan Anda hadirkan tujuan dan hasil dari ibadah tersebut. Maka apabila nanti hendak tidur Anda bacakan istighfar tersebut, hadirkan apa yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa masa lalu meskipun ada dosa besarnya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Rasakan janji Nabi ini, sadari janji Nabi ini, hadirkan janji Nabi ini ketika Anda membacakan zikir. Niscaya zikir itu akan terasa lebih nikmat. Kalau istri di rumah punya dosa masa lalu, ajarkan juga. Ya, ajarkan juga. Kalau anak-anak, ajarkan juga. Masalahnya gini, kata Nabi kita, manusia itu cuma dua macam. Inna minan nasi nasan mafatihah lil khair maghaliqa lisyarr. Wa inna minan nasi nasan mafatihah lisyarr maghaliqa lil khair. Fatuba liman kana mafatihah lil khair maghaliqa lisyarr ala yadayhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian manusia adalah pintu-pintu kebaikan bagi orang lain. Sebagian manusia pembuka pintu-pintu kebaikan sekaligus penutup pintu-pintu kejahatan. Tapi sebagian manusia lagi pembuka pintu-pintu kejahatan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Fatuba, maka beruntunglah orang yang kunci-kunci kebaikan ada di tangannya, sehingga pintu-pintu kebaikan terbuka untuk orang lain. Maksud saya begini, apabila saat ini Anda sudah tahu zikir tadi dan Anda diam, Anda tidak menjadi pintu kebaikan bagi orang lain. Tapi ketika apa yang Anda tahu malam ini, kemudian Anda beritahukan kepada istri, Anda ajarkan pula kepada anak-anak, ketika itu Anda telah menjadi baik dan menjadi pintu kebaikan bagi orang lain. Agama ini ingin Anda baik, tapi lebih dari itu agama pun ingin agar Anda menjadi pintu kebaikan untuk orang lain. Maka semua kebaikan yang Anda tahu segera sampaikan. Termasuk zikir yang malam ini kita pelajari. Kembali kepada kajian Asmaul Husna, dalam zikir ini Anda lihat Nabi ajarkan istighfar dengan menyebutkan Al-Hayyu bergandengan dengan Al-Qayyum. Dengan menyebutkan Al-Hayyu bergandengan dengan Al-Qayyum. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Al-Hayyu juga bergandengan dengan Al-Qayyum. Ketika Nabi ikrar, mengakui dan merekomendasikan doa seseorang di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu berdoa di samping Nabi alaihi salatu wasallam. Dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Kemudian yang ketiga, Al-Hayyu pun digandengkan dengan Al-Qayyum dalam zikir pagi dan zikir petang. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Kemudian yang keempat, Al-Hayyu dan Al-Qayyum juga digandengkan dalam zikir kesulitan. Kata Nabi SAW, siapa yang berada dalam kesulitan lalu ia membacakan Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits,
wahai engkau yang maha hidup. Qayyum, wahai engkau yang maha mengurus segala-galanya. Birahmatika astaghis, hanya dengan rahmatmu lah aku beristighasah. Hanya dengan rahmatmu lah aku minta pertolongan. Bacakan berkali-kali dalam situasi sulit. Nabi SAW berjanji situasi sulit Anda akan berakhir. Jadi kesimpulan, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis, Al-Hayyu selalu disebutkan bergandengan dengan Al-Qayyum. Dalam ayatul kursi, begitupun ya, dalam ayatul kursi Nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Allahu, siapa Allah? La ilaha illahu, tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali hanya Dia. Siapa Dia? Al-Hayyu, Dialah yang maha hidup. Al-Qayyum, yang maha mengurus. Asal arti Al-Qayyum adalah yang maha berdiri sendiri dan maha mengurus segala-galanya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, Dia tidak ngantuk, Dia pun tidak tidur. Nah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak ngantuk dan tidak tidur, ini penjabaran Al-Hayyu, juga penjabaran Al-Qayyum. Maksudnya apa? Allah maha hidup? Iya. Seperti apa hidupnya Allah? La ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah hidup tanpa ngantuk, tanpa tidur. Itulah hidup Allah, hidup tanpa ngantuk, hidup tanpa tidur. Al-Qayyum, Allah maha mengurus. Iya, Allah maha mengurus semua yang di langit dan di bumi. Seperti apa Allah mengurus? La ta'khudhuhu sinatu wala naum, Allah maha mengurus segala-galanya tanpa ngantuk dan tanpa tidur. Maka la ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah tidak ngantuk, Allah pun tidak tidur. Ini merupakan penjabaran dan penafsiran Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Allah enggak ngantuk, Allah enggak tidur. Karena ngantuk dan tidur itu nanti akan ada. Dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, beliau ditanya, ya Rasulullah, ahlul jannati ayanamuhum, ya Rasulullah, penghuni surga, apakah mereka tidur? Di surga ada siang, di surga juga ada malam. Hanya saja surga, siang di surga beda dengan siang di dunia. Siang di dunia ditandai dengan terbitnya matahari yang membuat Anda panas, membuat Anda gerah. Nah, adapun siang di surga ditandai dengan semburat cahaya dari bawah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila sudah saatnya malam, sinar yang memancar dari bawah arasy itu kemudian perlahan-lahan padam. Maka penghuni surga pun memasuki malam. Jadi di surga ada siang, ada malam. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ada yang tidur? Ahlul jannati ayanamuhum, kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut, tidur adalah saudara maut, saudara kematian. Di surga tidak ada kematian, maka tidak ada pula saudara kematian itu, yaitu tidur. Di dunia ini ada kematian, maka ada pula saudaranya, yaitu tidur. Maka dalam surat Al-An'am Allah sebutkan tidur itu mati. Huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Allah yang mewafatkan kalian malam hari. Allah sebut tidur itu wafat karena tidur adalah saudara dari kematian. Di dunia ada kematian, maka ada saudaranya, yaitu tidur. Di surga tidak ada kematian, maka tidak ada pula saudaranya, yaitu tidur. Kalau di neraka la yamutu fiha wa la yahya.
Kalau di surga tidak ada yang hidup, nggak ada yang mati. Antara hidup dan mati semuanya. Kalau mati selesai urusan, kalau hidup selesai. Tapi penghuni surga, penghuni neraka, la yamutu fiha wa la yahya. Tidak ada yang hidup, tidak ada yang mati. Baik. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Buku saya salah cetak. Di sini surat Al-Ikhlas ayat 2. Di situ cetakan keberapa itu? Enggak, surat Al-Ikhlas juga ditulis. Yang betul surat Al-Baqarah ayat iya, ayatul kursi. Coba sekalian, Nabi SAW bertanya kepada Ka'ab bin Malik. Kata Nabi SAW, wahai Ka'ab, apa ayat yang paling mulia dalam Al-Quran? Ka'ab bin Malik mengatakan ayatul kursi. Kata Nabi SAW, liyahnikal ilmu abal munzir. Kamu memang cerdas wahai Abul Munzir. Karena ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Kenapa? Karena pembicaraan dari awal sampai akhir adalah tentang Allah. Dari awal sampai akhir ayatul kursi hanya mengandung asmaul husna dan mengandung sifat-sifat Allah. Sehingga saya pernah menemukan satu tulisan, nama Allah dan sifat Allah dalam ayatul kursi berjumlah 100 sekian. Nama dan sifat ya. Kalau nama Allah sekian, sifat Allah sekian. Sehingga total nama dan sifat Allah dalam ayatul kursi mencapai 100. Nah, maka inilah rahasia besar kenapa ayatul kursi dinamakan dengan ayat yang paling agung. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salat. Siapa yang membacakan ayatul kursi setiap selesai salat 5 waktu. Apa keagungannya? Lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Tidak ada jaraknya dengan surga kecuali kematian. Tidak ada penghalang ke surga lagi kecuali kematian. Seorang misalnya habis sholat isya, dia baca ayatul kursi. Kata Nabi SAW, satu-satunya penghalang laki-laki ini ke surga adalah kematian. Dia hidup maka enggak ke surga. Sekiranya dia mati, kata Nabi SAW, ke surga. Jadi begitu mahalnya ayatul kursi ini, sehingga orang yang membacakannya setiap selesai salat 5 waktu, oleh Nabi SAW dinyatakan masuk surga. Baiklah, jadi Anda istighfar, Allahumma antas salam, bacakan tasbih, kemudian bacakan ayatul kursi. Al-Hayyu halaman 38. Al-Hayyu berarti kehidupan yang sempurna. Al-Hayyu, Allah Maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Sempurna dalam pengertian tidak berawal dan tiada pula berakhir. Tidak berawal dari tiada dan tidak pula berakhir dengan tiada. Itulah hidup sempurna bagi Allah. Hidup Allah tidak berawal dari tiada dan tidak berakhir dengan tiada. Lam yalid wa lam yulad. Allah enggak beranak, enggak pula diperanakkan. Kalau hidup kita berawal dari tidak ada sebelum kita lahir dan akan berakhir dengan tiada sewaktu kita wafat. Jadi kita hidup di antara dua ketiadaan. Ketiadaan sebelum lahir, ketiadaan setelah wafat. Di antara dua ketiadaan inilah terbentang hidup. Dan Allah Maha tahu berapa lama kehidupan yang terbentang untuk Anda antara lahir dan hidup. Anda lihat Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam wafat.
sampai sekarang wafat. Berapa lama dia wafat jamaah sekalian? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu wafat. Sampai sekarang sudah 15 abad berlalu setelah beliau wafat. Nah, awal dunia sampai lahirnya Nabi itu berapa miliar tahun itu? Lalu dunia setelah Nabi wafat itu berapa miliar tahun pula? Agar Anda tahu betapa sebentarnya hidup. Sewaktu Anda berada di atas hidup, Anda nggak sadar kalau hidup ini sebentar. Ya, kalau hidup ini sebentar. Tapi jamaah sekalian, ketika Anda melihat masa lalu dunia dari semenjak diciptakan oleh Allah, ini sudah berapa tahun, dan nanti setelah Anda meninggal berapa tahun lagi sisanya, barulah Anda sadar ternyata hidup yang Anda miliki ini sangat sebentar. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Hayyu, Maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Dalam arti kata Allah tidak datang dari tiada dan tidak berakhir dengan tiada. Kehidupan sempurna yang mengharuskan sifat-sifat sempurna. Karena kehidupan Allah kehidupan yang sempurna, maka semua hidup Allah pun semua sifat Allah pun sifat yang sempurna. Kalau saya dan Anda, hidup kita nggak sempurna, sehingga semua sifat kita pun penuh dengan kekurangan. Pandangan mata Anda, pendengaran telinga Anda, kekuatan tubuh Anda, semuanya penuh dengan kekurangan sesuai dengan kehidupan Anda yang tidak sempurna. Karena di dalam kehidupan yang tidak sempurna ini terdapat sifat-sifat yang penuh kekurangan. Sementara Allah Azza wa Jalla hidupnya penuh kesempurnaan, sehingga di dalam kehidupan Allah yang sempurna terdapat pula sifat-sifat yang sempurna. Pandangan Allah sempurna, nggak ada batas. Pendengaran Allah sempurna, tiada batas. Kekuatan Allah sempurna, tiada batas. Semua sifat-sifat Allah sempurna sesuai dengan kehidupannya yang sempurna. Penulis berkata kehidupan Allah Ta'ala suci dari menyamai kehidupan makhluk. Kehidupan Allah nggak sama dengan kehidupan manusia. Kehidupan manusia berawal dan berakhir. Kehidupan Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak terjadi kepadanya kematian dan ketiadaan. Tidak juga mengalami ngantuk ataupun tidur. Kehidupan manusia, kehidupan yang lemah. Maka ada ngantuk, ada tidur untuk mengistirahatkan manusia. Dan coba antum renungkan betapa kuasanya Allah Azza wa Jalla. Allah sudah mengatur sedemikian rupa bahwa tubuh ini hanya punya kekuatan 12 jam. Sehingga 12 jam kemudian tubuh ini wajib diistirahatkan. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Siang hari kesempatan untuk kalian mencari kehidupan. Tapi wa ja'alna al-laila libasa. Kalau malam hari untuk kalian tidur. Kehidupan kita ini kehidupan yang rapuh, kehidupan yang lemah. Maka kekuatan dalam kehidupan kita hanya kuat untuk 12 jam saja. Lebih dari 12 jam harus istirahat. Dan perhatikan bagaimana Allah mengistirahatkan manusia. Allah mengistirahatkan manusia menggunakan alam. Pertama sekali Allah padamkan matahari. Sehingga datanglah gelap. Begitu gelap datang, semua binatang-binatang yang tadinya berteriak, yang tadinya bernyanyi, semua binatang-binatang ini sunyi senyap. Lalu kemudian manusia pun mulai menginginkan tidur. Gak ada orang yang ingin bangun di malam hari. Semua orang ingin tidur di malam hari. Maka Allah Azza wa Jalla menciptakan situasi alam
mengkondusifkan situasi alam untuk manusia segera tidur. Maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau misalnya siang terus-menerus. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fi. Sekiranya Allah menjadikan siang selama-lamanya, siapa yang akan mendatangkan malam untuk kalian istirahat? Sebelumnya Allah berfirman, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya." Sekiranya Allah menciptakan malam selama-lamanya, siapa yang mampu memberikan kalian siang? Allah Subhanahu wa taala berikan siang, Allah Subhanahu wa taala berikan pula malam. Dan Allah membagi siang dan malam ini dengan sangat baik. 12 jam siang, 12 jam malam. Alhamdulillah kita tinggal di Khatulistiwa. Kalau Anda tinggal di luar Indonesia, kadang-kadang malam hanya beberapa jam saja. Sementara siangnya sangat panjang sekali. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Berikutnya pada halaman 39 berdoa dengan nama Al-Hayyu. Yang pertama doa ibadah. Apa ibadah-ibadah yang terkandung di dalam nama Al-Hayyu? Siapa saja yang mengenali sifat ini bagi Allah, niscaya ia akan bertawakal kepadanya. Hatinya tergantung kepada Allah dan terputus dari manusia yang sama-sama membutuhkan Allah. Jadi ibadah yang pertama di dalam nama Al-Hayyu adalah tawakal. Kita harus bersandar karena kita lemah. Mungkin dalam satu hal kita enggak bersandar, tapi dalam banyak hal kita perlu bersandar. Kalau Anda bersandar dengan manusia, apakah itu ayah, apakah itu misalnya saudara, atau Anda bersandar dengan pekerjaan, ini semua sandaran yang sangat lemah. Seorang istri yang menyandarkan hidup kepada suami, lalu suami meninggal. Apa yang terjadi? Istri ini akan stres. Bagaimana melanjutkan hidup? Seorang karyawan yang menyandarkan hidup dengan pekerjaan, lalu pekerjaan berakhir, dia pun akan bingung bagaimana melanjutkan hidup. Maka agama mengatakan, jangan sandarkan hidup kepada yang berakhir, tapi sandarkanlah hidup kepada yang tidak pernah berakhir. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan tawakkallah kepada yang maha hidup dan tidak mati. Bertawakal kepada yang maha hidup artinya bersandar kepada yang tidak akan berakhir. Maka hanya Allah sandaran yang paling kokoh, karena Allah tidak bertemu dengan akhir. Ya, kadang-kadang kita terlalu kuat bersandar dengan selain Allah, sehingga begitu akhir itu datang, kita pun sedih luar biasa, kita pun gelisah, bahkan stres luar biasa. Kenapa Anda stres? Terlalu kokoh Anda bersandar. Lebih lagi kalau Anda memahami hakikat, Anda memahami kenyataan. Di dunia ini Anda tamu, bukan pemilik. Karena Anda tamu, semua yang Anda miliki bukan milik, tapi pinjaman. Anda bertamu ke rumah saya kasih sarung, saya kasih ban, saya kasih kamar. Tapi semuanya pinjaman karena Anda tamu. Dan di dunia ini kita semua tamu, semua yang Anda genggam saat ini, itu bukan milik Anda, itu pinjaman. Mana ada tamu yang memiliki? Semua tamu juga meminjam.
Tapi banyak sekali tamu-tamu yang lupa diri. Banyak tamu-tamu yang gak sadar diri, merasa memiliki padahal minjam. Anda salah satunya dan saya. Ada anak saya rangkul-rangkul, ada harta, uang saya kantongin. Saya lupa kalau saya ini tamu yang meminjam. Apa yang terjadi? Ketika rasa memiliki itu demikian kokoh, maka datanglah perpisahan, sehingga saya pun sangat gelisah dengan perpisahan itu. Kenapa perpisahan itu gelisah banget? Karena Anda terlalu merasa memiliki. Kalau Anda selalu merasa meminjam, perpisahan itu nggak berat. Hak milik inilah yang harus dicopot begitu terjadi musibah. Allah berfirman, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah. Nggak ada yang memiliki. Anda nggak memiliki, saya nggak memiliki. Kita dimiliki. Dan semua yang kita miliki pun dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi tanggalkan rasa memiliki itu, supaya perpisahan nanti tidak terlalu berat. Sadari kalau Anda tamu, semua yang ada dalam fasilitas hidup semuanya pinjaman, bukan milik. Baiklah, dalam surat Al-Furqan ayat 58 Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakkallah kepada Allah yang maha hidup, la yamut, dan dia tidak mati. Wasabbih bihamdihi, dan bertasbihlah dengan memuji Allah. Maksudnya ucapkan subhanallah wa bihamdih. Wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira, dan cukuplah Allah maha tahu dengan dosa segala hambanya. Baik, ini ibadah yang pertama. Oleh karena Allah maha hidup dengan kehidupan yang tiada akhir, maka bersandarlah kepada yang tiada berakhir itu. Jangan bersandar kepada yang berakhir. Yang kedua, kehidupan dunia bagaikan tidur dan kehidupan akhirat bagaikan terjaga. Ya, kehidupan dunia ini bagaikan tidur. Kehidupan akhirat adalah terjaga, tapi ini terasanya setelah sampai di akhirat. Setelah sampai di akhirat, Anda bertanya-tanya dengan kawan, masih ingat dunia kemarin? Oh, itu cuma mimpi. Jadi usia Anda 60-70 tahun itu semuanya mimpi. Tapi baru terasa setelah sampai di akhirat. Kalau sekarang mimpi itu nggak terasa mimpi, sama aja lah malam hari. Malam hari Anda bermimpi, Anda tahu nggak kalau Anda nggak mimpi? Ketika Anda mimpi, Anda nggak sadar kalau Anda sedang mimpi. Begitu bangun, barulah sadar bahwa ternyata hanya mimpi. Nah, kehidupan dunia, betapapun ia terasa panjang 60-70 tahun, namun ini semuanya mimpi. Tapi mimpi yang sangat panjang ini barulah disadari semua orang setelah manusia sampai pada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di akhirat. Iya, kehidupan yang sekarang ini bukan hidup yang sesungguhnya, mimpi. Perhatikan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 64 Allah berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Hidup dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Itu yang diberikan dunia. La'ibun, permainan. Lahun, senda gurau. Kadang-kadang di sini Allah sebutkan lahun dulu baru la'ib. Imam Ar-Razi rahimahullah, beliau mengatakan Allah menyebutkan dunia permainan dan senda gurau. Senda gurau artinya melalaikan. Hidup dunia adalah permainan dan melalaikan. Apa maksudnya? Beliau mengatakan permainan adalah kehidupan anak-anak.
Melalaikan adalah kehidupan anak-anak puber dan ABG. Coba perhatikan kehidupan anak kecil. Ya usia 4, 5, 6, 7 tahun. Kehidupan anak seperti ini cuma satu. Bagaimana bermain sepuas-puasnya. Itu namanya laib. Begitu Anda tinggal, Anda tidak melihat lagi anak-anak, Anda lihat remaja. ABG. Apa kehidupan mereka? Lahun. Kehidupan remaja itu semuanya melalaikan. Kehidupan remaja melalaikan. Jalan-jalan sama kawan, ngobrol sama kawan, jalan. Ya. Jemaah sekalian yang saya hormati, apa nilainya kehidupan kalau hanya bermain dan lalai? Tapi kehidupan itu enggak bernilai kecuali dengan ibadah. Hanya ibadah itulah satu-satunya yang membuat kehidupan Anda bernilai. Anda duduk di kedai kopi 4 jam. Apakah itu permainan? Tidak. Tetapi itu lahun, kelalaian. Apa nilainya? Tidak ada nilainya. Tetapi Anda membaca Al-Quran setengah jam, itu ibadah, itu bernilai. Jadi bagian hidup Anda yang bernilai hanya bagian hidup yang diisi dengan ibadah. Adapun bagian-bagian hidup yang tidak diisi dengan ibadah, itu semuanya sampah. 2 jenis sampah. Sampah pertama laibun, sampah yang kedua lahun. Maka usahakanlah segala kehidupan Anda menjadi ibadah. Dengan cara niatkan karena Allah Azza wa Jalla. Niatkan karena Allah Azza wa Jalla. Berikutnya Allah berfirman, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat adalah hidup yang sesungguhnya. Yang sekarang ini bukan hidup beneran. Apa dong? Permainan. Hidup yang sesungguhnya nanti di akhirat. Kenapa? Karena hidup akhirat itu nggak ada akhirnya. Kalau hidup yang sekarang ini segera berakhir. Jadi Allah mengatakan kehidupan yang sekarang ini hanya untuk main-main saja. Kehidupan yang sebentar. Kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan tanpa akhir, yaitu di akhirat. Lau kanu ya'lamun, andai kata mereka mengetahui. Melalui ayat 64 dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita memandang dunia dengan zuhud. Agar kita memandang dunia dengan qanaah. Tidak perlu memandang dunia dengan rakus. Segalanya akan berakhir. Apa yang membuat Anda takut dengan kematian? Karena uang Anda yang banyak. Karena proyek Anda di mana-mana. Karena investasi Anda yang luar biasa. Sekiranya Anda menyederhanakan hidup, Anda nggak akan pernah takut memandang mati. Ya. Anda nggak akan takut memandang mati sekiranya kehidupan Anda betul-betul sederhana. Oleh sebab itu Sulaiman bin Abdul Malik, beliau menjumpai Imam Salamah bin Dinar, qadi di Madinah di zaman tabi'in. Beliau mengatakan, wahai Imam, kenapa kita takut dengan kematian? Imam Salamah bin Dinar, Abu Hazim, beliau berkata, kalian mati-matian membangun dunia dan tidak mempersiapkan akhirat. Tentulah kalian tidak suka meninggalkan yang dibangun untuk pindah kepada yang tidak dibangun. Ini sebentar lagi kita pindah ini. Cuman ada yang pindah dari yang dibangun menuju yang diabaikan. Dan ada yang pindah dari yang biasa-biasa aja menuju yang dibangun. Sekiranya Anda benar-benar membangun akhirat, perpindahan akhirat melalui kematian bukan sesuatu yang berat. Anda ingin dong melihat bagaimana dengan sholatku, bagaimana dengan puasaku.
Ya. Tapi dunia dibangun, akhirat diabaikan sehingga kita tidak mau atau enggan atau takut untuk pindah dari yang dibangun menuju yang berantakan. Masuk waktu? 2 menit lagi. Orang kafir, nomor 3, orang kafir, pendosa dan orang-orang yang celaka berada di dalam neraka jahanam dalam kondisi la yamutu fiha wa la yahya. Ya, penghuni-penghuni neraka, apakah mereka hidup? Enggak. Apakah mereka mati? Enggak juga. Terus hidup tidak, mati tidak. Itulah kondisi orang di dalam neraka. Kalau hidup, mestinya ada makan, mestinya ada minum, mestinya ada berbicara. Itulah hidup. Tetapi di neraka orang tidak hidup, maka nggak ada yang makan, nggak ada yang minum, nggak ada yang berbicara. Kalaupun mereka makan, yang dimakan adalah bangkai. Kalaupun ada yang diminum adalah nanah. Jadi di neraka orang tidak hidup, wala yamut, la yamut juga tidak mati. Ya, dan tentu itu jauh lebih sakit daripada mati sekalian. Mati sekalian selesai. Tapi orang-orang neraka mati tidak, hidup tidak. Itulah neraka. Baik. Masuk waktu? Iya, demikian kajian kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan sesi tanya jawab habis salat isya. Ya.